tanpa dukungan Gibran dimasukkan itu ya. Ya ini bukan kata saya loh ya. Ini analisis. Istilah partai coklat itu kan bukan dari saya. Ya. Oh iya. Itu Ini dari bocor halus loh. Ya, jadi partai coklat ini nggak mungkin mendukung. Tanpa dukungan partai coklat dia nggak jadi. kan tumben biasa Pak Jokowi itu komennya kan selalu bukan urusan saya nggak tahu itu bukan. Tapi tumben hari ini 1-12 itu kayak tapi kan yang pasti yang disalahkan balik Prabowo. Si Doi lagi. Maksud Pak Prabowo nggak curiga sih, Om? Loh, bisa saja orang yang karena rasa hormat, rasa yang juga ada tadi utang budinya sampai terbuai sehingga dia tidak sadar bahwa nanti satu hari bisa bilang Pak Prabowo itu karena seorang militer bilang saya akan bertanggung jawab. Nah itu bilang kalau saya bilang sebagai teman, lo gile lo ya gitu, lo mau aja lo gitu kan, yang saya istilahkan cuci piring setelah pesta berakhir. Nah mari kita perbaiki sama-sama. Gitu. Cara perbaiki sama-sama kalau toh sampai harus menjadikan yang namanya Pak Jokowi ini hal yang harus presiden pertama yang harus hadir di pengadilan, why not gitu loh ya. Kepala negara, kepala pemerintahan di satu tangan. Kuasanya itu luar biasa. Ya, bisa Partai Coklat bisa berdiri. Ya. Apa sih yang namanya kita sebagai bangsa gitu, kekuatan kita apa sih? Masa negara disetir sama oligarki? Ada beberapa orang yang bilang juga kabinet membengkak seperti ini pun juga sebenarnya grand design dari situ Om, dari Solo supaya kelihatannya kok Prabowo boros lah, orang-orang yang di menteri nggak dianggap kompeten. Buktinya satu udah kasus ST aja satu udah mundur, belum yang lain-lain. Ya, apa seperti itu Om? Yang besar itu seperti itu Om? Makanya sekarang ini Mas Prabowo ini kan sebetulnya kenapa saya bilang hidup dalam lingkaran jebakan Batman. Ya, yang banyak yang orang bilang menterinya nggak kompeten. Bayangkan ya, dengan kabinet yang bengkak itu aja tidak ada pendanaannya gimana. Iya. Ya. Kedua, bahwa saya ngurusin itu aja perlu waktu 1 tahun lebih tuh ya. Karena kan prestasinya kan nggak ada. Nomenklatur dirubah, cari kantor, itu sampai itu kan banyak kritik-kritik nantinya. Ada, wah, apian zamanku ya oleh gitu. Nah, nanti itu bisa dia. gitu lagi. Gini loh, gitu. menarik. Nah, itu dia. Akhirnya gini, kita jadi. Yang gue mau gali itu adalah gini loh. Pak Prabowo itu kan orang dari zaman dulu nih. 4 kali berusaha untuk jadi presiden, bro. Nah sekarang di penghujung umurnya nih yang 72 tahun, dia akhirnya 73. Udah 73 malahan, udah jadi presiden. Yang saya nggak habis pikir gini loh, masa sih mau menyia-nyiakan waktunya dia ini hampir 20 tahun lebih loh dia berusaha. Kira-kira Pasti kan ada kalau something apa? Menurut saya kan host ya Om. Kan ada yang banyak bilang. Gimana Om? Bahwa beban utang budi. Oke. Itu ya. Utang balas budi. Karena tanpa dukungan Gibran dimasukkan itu ya. Ya ini bukan kata saya loh ya. Ini analisis. Istilah partai coklat itu kan bukan dari saya. Ya. Oh iya. Itu. Ini dari bocor halus loh. Ya, jadi partai coklat ini nggak mungkin mendukung. Tanpa dukungan partai coklat dia nggak jadi. Oke. Pak Prabowo. Partai coklat ini partainya siapa kan itu? Siapa Bung? Ya siapa lagi? Di Tempo juga udah dibilang. Emang kata Tempo siapa? Siapa lagi ya kan? Nah, karena punya beban ini, makanya mungkin ya gerak Prabowo tidak terlalu gesit. Sayang ya Om. Nah, Sayang gitu. ini kan satu hal yang menjadi. Nah, kalau Pak BG mau menjaga marwah, ya, nah nantinya jangan sampai nanti setelah jadi begini baru mau menjaga marwahnya, mulai dari sekarang. Marwahnya Pak Prabowo harus kita jaga bersama, ya. Jangan sampai karena beban utang budi ini, ya, jadi bisa membuat negara kita itu marwahnya berantakan itulah. Nah itu tunggu mengerucut ke sini nih tadi yang bilang Pak BG itu. Saya mau nanya sekarang. Menurut Om, bosnya Pak BG itu siapa sekarang? Yang baru dilantik ini atau yang sudah purna? Makanya sebagai kepala intelnya orang se-Indonesia gitu, namanya Budi Gunawan. Ya.
dia pasti tahu segala sesuatunya, ya. Termasuk Dia Serpang itu- terjang iya. yang dulu itu. Iya dong, ya toh. Masa kalau para aktivis saja bisa punya data yang lengkap itu, masa BG nggak punya sih? Atau hanya mengambil satu langkah yang menurut dia bijak, diem, BTS-kan semuanya. Oh, ini kan obstacle of justice loh ya. Itu kan termasuk ya kan, Ya, ya. obstruction of justice tuh, ya kan, menghambat proses penegakan hukum. Ya toh. Nanti kalau yang ada musuh ini, baru dikeluarin. Ini baru dikeluarin. Ini kalau begini gimana? Nah, makanya saya dalam tulisan saya menunggu jawaban, ya kan, menanti jawaban dari Pak BG. Mas BG, jawablah, gitu ya. Kalau Keresahan ada hati keresahan. Om Eros. udah, Iya. saya kan bantu. Dan Iya. banyak masyarakat yang Masyarakat sama yang diwakili sebenarnya. oleh Om Itu Eros, termasuk ya. saya juga waktu Pak BG ngomong gitu, saya juga agak Lo gitu kok gitu, maksudnya kok ngomongnya seperti itu gitu kan. Terlepas dari memang apakah OCCRP itu bisa membuktikan benar apa enggak, ya itu kan ya kita buktikan aja sama-sama gitu kan. Gini. OCAP kok suruh membuktikan apa? Dia kan menerima masukan dari sekian Betul. wartawan, jurnalis. Iya, investigasi loh. orang yang punya kredibilitas memberikan masukan Memberikan yang investigasi. kemudian nah disimpulkan, dirumuskan, atau setelah dilakukan semua penelitian yang juga atas masukan Iya. itu Iya. disimpulkan begitu, ya. Iya. Jadi kalau dituntut apa? Jadi gimana ya? Jadi kadang kita malu gitu ya. Kayak satu bangsa yang kayaknya nggak, gimana, bangsa yang delusional itu, nggak logik lagi, nggak, akal sehatnya udah nggak ada lagi itu. Jadi malu lah gitu. Apalagi sebagai kepala, nah itu kan Pak Mahfud yang dulu di situ ya. Nah sekarang digantikan begini gitu kan. Jangan sampai lah. Pak BG saya yakin orang-orang cerdas kok. Dia orang yang punya inilah kemampuan ya. Jangan sampai kecerdasan dan kehebatan Pak BG ini hilang dalam 1 detik hanya gara-gara ya nafsu yang terlalu besar untuk melindungi hal yang tidak perlu dilindungi gitu loh. Om, yang lucu itu adalah gue baca di komen TikTok. Lu Apalagi tahu? nih? Enggak benar. Dia bilang gitu. Sebetulnya sekarang ini yang jadi presiden itu siapa sih? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Apa jangan-jangan katanya itu presidennya itu Pak Prabowo tapi PM-nya Pak Jokowi, Perdana Menteri. Itu tuh lucu-lucu loh netizen itu. Makanya itu degradasi. Jadi kan harus kita juga bercuriga ya. Maksud Pak Prabowo nggak curiga sih, Om? Loh, bisa saja orang yang karena rasa hormat, tersayang juga ada tadi utang budinya sampai terbuai sehingga dia tidak sadar bahwa nanti satu hari bisa bilang enak zamanku tole Iya kan? gitu. Iya. Itu sampai satu yang kepikiran saya nih Om ya kan. Saya kan juga basicnya pengusaha gitu Om. Bahwa waktu Pak Jokowi komen 12% PPN, dia seperti mau memaksakan memasukkan 12% PPN kan. Iya loh itu. Untung dibatalkan di menit-menit Last terakhir. minute, Iya, iya. tapi kalau misalnya itu jalan, kan tumben biasa Pak Jokowi itu komennya kan selalu bukan urusan saya nggak tahu itu bukan. Iya. Tapi tumben hari ini 1-12 itu kayak, tapi kan yang pasti yang disalahkan balik Prabowo. Si Doi lagi itu kan. Iya dong. Nah, nanti pindah ibu kota. Kalau dia pindah ya ngurusin namanya kementerian aja, pola kerjanya itu udah habis berapa waktu tuh. Nggak bisa berprestasi. Kan disibukkan malah gitu. Nanti akhirnya apa? Enakan dan hebatan zamanku toyole kayak itu sih. Betul Om, sampai Sekarang ini contohnya harga begini susah jadi hibut. Jadi waduh kayak begini sekarang ya dengan polisi yang ada sekarang ini kan. Iya. Sebetulnya kan itu warisan yang lama. Iya. APBN itu APBN yang lama ini loh yang ini diberlakukan. ada 100 hari kerja belum sih? Belum Makanya, celaka dong. Makanya. Belum. Jadi orang wah sekarang ini zamannya Pak Prabowo malah jadi susah tuh. Lalu yang satu bilang enakan zamanku tole kan itu. Iya. Apakah itu desainnya?
desain politik yang seperti Tapi itu. kan Pak Prabowo itu punya orang sekelilingnya Om. Emang nggak ada yang think tank Nah, gitu orang loh. sekelilingnya aku lihat ke orang-orang dia juga Orang yang sekelilingnya, maaf ya Mas Prabowo, orang sekeliling Anda kan teman saya juga gitu ya. Mereka juga cuma ngelus dada dulu sementara ini. Oh, Tapi satu hal, iya. kita sebagai kawan itu tetap percaya bahwa seorang Prabowo ya Ayolah gitu tidak ya. secepat itu luntur ya. Mungkin kita kasih kesempatan lah. Makanya kalau orang ngasih 100 hari, di tulisan saya kan 2 kali 100 hari. tapi ya saya takut malah nggak perlu dua kali 100 hari. Ini 2 bulan lagi kan Maret udah masuk puasa Om. Ya. Ya kalau mereka sekarang kebutuhannya harga Ya. semua naik nggak bisa dikontrol seperti ini. Tapi nggak bisa disalin juga Prabowo gini loh. Betul, tapi kan orang akan Tahun nyalain ini presidennya siapa tahun gitu kan. ini kan bayar hutang 800 triliun. Ya, Tahun ya, depan ya. 900. Iya. Nanti tahunnya lagi, kedepannya lagi 3 tahun lagi 800 Ya, triliun. cadangan itu kita kan hanya buat ituan aja nanti. Nah, sekarang ini Ya, harusnya Allah. kita harus tahulah ya bahwa yang Pak Prabowo jalankan sekarang ini dengan hal-hal yang kacau sekarang ini ya. Iya, iya. Harga nggak penentu, juga kasus pendidikan juga belum masih Iya. kacau seperti ini gitu. Itu kan warisan. Iya. Pak Prabowo itu karena seorang militer bilang, saya akan bertanggung jawab. Nah itu bilang, kalau saya bilang sebagai teman, wo, lo gile lo ya, gitu, lo mau aja lo, gitu kan. Yang saya istilahkan cuci piring setelah pesta berakhir, gitu kan. Siapa dong yang pembuat pestanya? Siapa yang berpesta? Itu dulu dong dilihat. Jangan mau cuci piring aja, gitu kan. Saya tahu dia seorang perwira yang luar biasa menurut aku ya. Kenapa dia juga aneh-aneh yang mereka yang ada penculikan-penculikan. Tuh terima kasih Bowo, emang dia nggak jalankan untuk kau Bowo juga sudah waktu itu mau ya udah dideng-deng semua itu anak-anak itu ya. Tapi kan masih pada Desmond hidup kan, sekarang pada Malasan semua Budiman juga semuanya hidup segala gitu kan. Itu salah satu sikap seorang Prabowo sebagai militer yang mau menjalankan fungsi kemiliteran sebagaimana Konvensi Jenewa gitu kan. Nah, sekarang ini mungkin kesatriaan dia, ya sudah, saya sudah maju, saya akan bertanggung jawab, saya bereskan semua gitu kan. Itu jadi tanggung jawab saya. Tapi kan konyol, ya kan. Ya itu dia Om. Your hand is too small. Iya. Ya. Iya. Buat saya ingat seperti juga dulu Pak Ali Murtopo pernah dulu waktu saya masih jadi mahasiswa. Pak Ali Murtopo pernah bilang gini, sama si Bing Lukman tuh teman saya kan, ini terus nanti cita-cita ini kita gebukin, udah tungguin baru kita persit gitu ya. Nah, saya waktu masih saya Bing tuh, Pak, nanti kalau Cina terlalu gemuk, tangannya kita cuma kecil, lebar sepi Pak. Nah, dia marah. Nah, sama seperti ini sekarang ini ya. Kenapa Om? Tuh, Ya. mau membersihkan, pel kamu terlalu kecil. Oh. Dari kotoran yang begitu besar ini. Besar. Kalau tidak sekarang, ya toh, mumpung masih pagi, ya, belum tidak merembet menjadi hal yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, now or never gitu kan ya. Itu yang menurut saya Pak Prabowo rasanya sekarang ini. Tapi kalau saya ngomong gini, tolonglah, jangan, wah karena Mas Harus nggak suka sama Jokowi, apa urusan saya sama Pak Jokowi itu? Saya juga nggak pernah ketemu pernah lah ya sering, tapi tidak ada hubungannya apa-apa gitu. Saya juga tidak terima bayaran dari dia, gitu. Saya juga tidak pernah disakitin hati secara pribadi, nggak ada. Ini kan urusan negara. Jadi urusan saya tidak ada kecuali mendudukan hal-hal yang saya tahu. Kenapa? Karena saya juga kan bertanggung jawab ya di waktu zaman reformasi, saya sangat ada di situ di ini loh lingkaran O-nya saya, lingkaran nolnya ya. Waktu mendirikan PDIP saya tahu apa ini kita. Dia juga dilahirkan dari apa? Kalau tidak ada PDIP nggak ada yang namanya Jokowi itu kan, ya kan? Bukan berarti bahwasanya apa-apa yang dilakukan, mungkin hal-hal yang dilakukan oleh para petinggi PDIP juga ya yang bisa dijadikan alasan dia untuk jadi katakanlah yang tidak tahu balas budi itu gitu ya. Itu juga satu hal yang mungkin tidak tepat ya. Tapi menurut saya tahu persis bahwa negara ini didikan bukan mau yang seperti ini gitu loh ya. Jadi seperti apa Om? Ya, sekarang ini apa coba?
Apa sih yang namanya kita sebagai bangsa gitu, kekuatan kita apa sih? Masa negara disetir sama oligarki? Apa itu yang dimintakan oleh para pendiri republik? Ya, nah mungkin PDIP juga sudah harus otokritik juga harus ada lah ya. Jangan semuanya serba menyalahkan seenaknya aja gitu kan. Nah, mari kita perbaiki sama-sama. Gitu. Cara perbaiki sama-sama, kalau toh sampai harus menjadikan yang namanya Pak Jokowi ini hal yang harus presiden pertama yang harus hadir di pengadilan, why not gitu loh ya. Untuk ke depan lebih baik lagi. Jadi maksud Om ini kan kita lihat bahwa sebenarnya orang-orang banyak ngomong nih Sing bahwa ya begini kan juga sebenarnya andil PDIP selama Pak Jokowi berkuasa gitu. Omnibus Law lah dilolosin, sinkronisasi pajak di Perampasan pajak sampai sekarang belum. ya perampasan koruptor juga harta juga ya dalam arti kan koruptor. Nah ini kan sebenarnya kan juga orang kan ada juga Sing bilang oh ini kan juga PDIP ikut salah gitu walaupun hari ini yang balik badan untuk sadar bahwa itu salah ya mungkin juga PDIP doang nih gitu kan, PDI Perjuangan aja Karena kan. merasa akhirnya dikerjain juga itu sama si Nah, kalau menurut kadernya Om itu. gimana tuh Menurut Om bawa-bawa? gimana? Ya, itu kan bawa-bawa. Nah, itu Sekarang ya gimana kita kan pertanyaan juga tetap Erwin? kita kan nggak bisa terlepas dari partai politik dong Om gitu kan. Catatan itu ya pasti ada. Dan orang bisa saja memaafkan tapi tidak melupakan kan kita. Bisa kan? Iya. Nah, sekarang ini mungkin saatnya belum sampai ke sana lah ya toh. Ya, kita maafkan aja dulu ya kan. Yang lebih kita konsentrasikan perbuatan yang sebetulnya apa? Berdasarkan Undang-Undang 45, kekuasaan presiden itu luar biasa. Iya. Ya. Jadi bukan PDIP daya rusak yang luar biasa. Ya. Andil mungkin. Iya. Tapi daya rusak itu adalah yang memegang ya, otoritas ya, Panglima tertinggi Om ya. kepala negara, kepala pemerintahan di satu tangan. Kekuasaannya itu luar biasa. Ya, bisa Partai Coklat bisa berdiri, ya kan? Dia keluarin yang namanya Perpu. Ya. Selalu setiap Om Eros ngomong Partai Coklat, gue pengen ketawa emang bener. Perpu. Benar. Sangat luar biasa. Bahwasanya PDIP andil ya sebagai catatan bisa saja ya. Tapi tidak menutup apa yang sudah dilakukan harus dipertanggungjawabkan oleh seorang yang diberikan oleh kekuasaan oleh undang-undang begitu besar. Iya. Tidak untuk dipakai sembarangan kan. Iya. Makanya adanya power abuse itu ya. Kan itu. Apalagi penggunanya kemudian berdampak pada masa depan Indonesia yang menurut banyak pengamat sangat terbebani ya oleh hal-hal yang dilakukan si pemegang mandat dari rakyat ini. Ya sebenarnya kalau Om cerita gini ya, balik lagi nih Sing kawal Sing. CRP itu pada saat menyatakan bahwa ya Jokowi ini nominasi salah satu orang terkorup di dunia itu adalah yang tadi Om bilang kerusakan penggunaan partai. Jadi bukannya korupsi ngambil barang atau misalnya uang atau apa gitu, bukan, enggak. Tapi yang dia menyalahgunakan itu yang jadi itu loh. Korupsi jangan diartikan secara sempit ya. Betul. Power corrupt absolutely kan pernah ada juga Iya. ya kan. Iya. Jadi pengertian absolutely yang mana? Ini termasuk salah satu udah masuk ke wilayah absolutely gitu ya. Si yang dirumuskan oleh CRP itu adalah kerusakan seperti yang tadi Om cerita salah yang satu pertimbangannya itu kan makanya itu. juga itu. dalam diskusi kita pertama yang mengerikan bagi saya, Bapak Jokowi itu bertanggung jawab atas rusaknya peradaban, adab sebagai sebuah bangsa dan negara. Nah, ini kan yang harusnya menjadi pemikiran kita bersama. Nggak usah ngomongin, nggak usah pakai sentimen benci sama Pak Jokowi, enggak gitu. Saya juga nggak ada kok kebencian sama sekali. Tapi contohnya kita bangun sana, bangun sini, gitu, hebat semua. Ya iya. Tapi kan yang bayar utangnya juga harus tahu dong, ya toh. Cara bayarnya juga harus bertanggung jawab dong. Tapi ada yang bilang Om, utang Indonesia itu masih aman, bilang begitu. Nah, iya. Itu nanti akan dibahas. Saudara Sri Mulyani, ya, nanti Anda jawab pertanyaan Pak Antoni Budiawan dan beberapa teman-teman, ya. Pemahaman Anda memahami, ya, perundang-undangan di bidang keuangan, gitu ya. Menurut mereka yang saya barusan diskusi sama mereka,
itu Anda menafsirkan secara salah. Yang bilang ini Eros Jarot, Mbak Sri Mulyani ya. Nanti boleh tanya sama saya. Kalau mau, ini saya undang sampean, ya, sama ada saya Didu sama si Antoni ya. Tapi umum ya, terbuka ya. Pertanyaan saya, wani orang kan itu. Ayo dong, berikan Pencerahan buat rakyat. Pencerahan buat rakyat. Kalau nanti orang dua itu yang brengsek, mari kita sama-sama masukkan, kita giring. Saya deh Mbak, saya Jengmul ya, yang akan nyeret mereka ke penjara. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Kan ini kan tawaran yang sangat apa ya? Sebenarnya menarik ya kalau kita bikin satu acara akademis lah, kita bicara akademis kita buka gitu, tanpa bahwa ada rasa tanpa buat kita juga belajar gitu Om, buat ya semua orang belajar sebenarnya apa sih anggaran, apa segala macam gitu, dengan 2 versi, 3 versi atau 4 versi yang berbeda-beda itu. Siapa tahu yang selama ini ngomong jelek-jelek itu ternyata emang kacau gitu kan. Nah, saya setuju Om, bahwa ya mari kita bilang hidup Sri Mulyani. Bahkan gini, saya juga lagi nyari kan. Menteri Keuangan terbaik itu di dunia orang apa lagi gitu kan. Kok baru denger gitu kan ya, kayak gitu loh ya. Nah, hal seperti ini kan juga jadi membuat satu pertanyaan ini ya. Janganlah semuanya itu berdasarkan rekayasa ya. Berdasarkan hal-hal yang sebetulnya tidak ada gitu kan. Nah, sama juga saya Aman Tony, saya tanya, Tony lo berani nih? Saya Didu, kamu berani gini? Mas, kapan? Gelar deh. Nah, jadi saya laporan kepada Ibu Sri Mulyani yang terhormat, kami akan gelar. Jangan Anda kirim nanti utusan lagi, yang pelongo-pelongo juga. Siapa itu? Anda kan pernah ngirim kan? Ya, jangan yang itu. Anda. Saya jamin tidak ada teriak-teriakan gimana. Di antara para akademis yang terhormat, kita launching terbuka. Ya. Forum akademis saja sebenarnya Om, di kampus atau di mana. Iya, launching dan tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Iya. Tapi untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini. Benar. Siapa yang perlu didengar dan mana yang tidak perlu didengar. Nah, kalau Anda selama ini mengatakan si Antoni Budianto orang gini begini, Pak Kwekian gitu orang gini. Yalah, ayo deh kita ini kan. Ya sebenarnya juga nggak perlu cari menang kalah Om, tapi siapa tahu dua-dua ya ada yang ini pasti ada baik situ. Pasti dong. Ya nggak semuanya Pak Sri Mulyani jelek yang enggak. Ya gitu kan. Yang ini juga begitu kan. Jadi coba marilah, ayo kita mulai. Jangan sampai cuma gayanya sekarang ini kan kalau di TV itu apa itu? Adalah satu acara yang memang serang menyerang itu. Ya, itu bukan yang kita inginkan. Ya. Kita inginkan secara dingin. Dialog ya Om ya. Iya. Berwibawa, berintegritas tinggi, ayolah. Dan saya juga mempertaruhkan juga kredibilitas kami dan teman-teman untuk menyelenggarakan kayak gitu ya. Kalau perlu ya nanti bisa kita ajak Gajah Mada, ayolah kita gelar sama-sama gitu ya. Dengan satu niatan tidak untuk mempermalukan siapapun, tapi mencari kebenaran dan keadilan. Nah, itu kan mencari jalan keluar buat Indonesia saat ini lah. Contohnya gitu. kayak, enggak, ini masih aman kok, gitu kan. Karena tidak melebihi adalah oke. Itu selalu sering kita dengar ya. Contohnya juga ada yang bilang bahwa ini sebetulnya ngapain sih pajak kok dinaikin begini, kan masih banyak cara lain itu kan. Masih ada. Nah, disitulah kita berdebat ya. Jangan sampai satu sisi saja yang kita benarkan. Sisinya si oposisi itu sama sisinya jangan dong ya. Jadi check and balance ini, kita anggap check and balance saja. Jadi nggak usah terus juga punya niatan mendiskreditkan, memojokkan Sri Mulyani, janganlah gitu. Tapi menyambung kepada BG, marwah dan derajat ya, negara dan bangsa kita ini yang kita coba jaga bersama. Menjadikan Indonesia betul-betul bersih nantinya. Tapi kalau cuman sini orang pasti itu kecewa. Aduh, itu nanti bongkar-bongkar hal yang nggak perlu gitu kan. Sampai masalah wine segala itu bongkar. Aduh, saya bilang menyedihkan gitu ya. Jadi cobalah kita kalau saya ngomong gini, Mas Eros kok marah-marah? Yang marah-marah tuh sih. Nggak ada yang marah gitu kan. Gimana marah saya diladenin kopi, ini juga enak-enak. Marah-marah. Udah hampir di penghujung nih Om. Ini pertanyaan terakhir nih dari saya nih Om. Kalau misalkan nih
Om Eros diberi kesempatan untuk bicara langsung sama Pak Jokowi mengenai berita OCCRP, apa pesan khusus buat Pak Jokowi? Monggo. Loh, saya sederhana aja kok Pak Jokowi ya. Cobalah hentikan aja Pak Jokowi. Sampai kan selalu hobinya tuh, ya tanyakan saja kepada, bukan. Rakyat bertanya kepada Pak Jokowi gitu ya. Kalau memang Pak Jokowi menganggap ya OCCRP itu menfitnah Anda, menjelek-jelekan Anda, ada juga LSM yang katanya ya, non governmental body yang juga berusaha untuk menyebarkan nama Anda. Sebut siapa? Tuntut dong. Minta Pak BG itu yang sudah membela Anda untuk menjaga nama baik Anda, minta dong. Ya, pasti rakyat akan setuju gitu ya. Tapi jangan membiarkan ini di ruang kelam ya. Sehingga rakyat nanti bilang, "Oh iya ya Pak Jokowi ini difitnah terus." Hentikan itu. Jadi angkat dalam konteks bagaimana kita memuliakan bangsa ini sebagai bangsa pejuang, bukan bangsa kumpulan dari para koruptor. Dan sampai kan nggak mau ya jadi presidennya bangsa koruptor gitu. Nah, buktikan itu dan ada lembaganya, mari kita saksikan bersama. Jadi menurut saya mohon dipelajari kembali siapa sih OCCRP ini gitu ya. Dan mungkin ada renungan juga, ada baiknya juga Pak Jokowi mungkin kalau bersempat-sempat habis bayang subuh, berilah di atas kaca, di depan kaca. Pertanyakan apa yang Anda sudah lakukan. Kalau memang Anda yakin bahwa apa yang dituduhkan OCCRP itu menurut jawaban dari figur Anda yang di kaca fitnah, tuntut. Kalau enggak berarti Anda ya benar gitu aja. Om, thank you ya. Ya, Ciao. Mantap.